Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel PPC, Pilihan Porto Sehat. Kali ini saya khusus akan membahas bumi lagi, tidak bosan-bosannya membahas bumi. Akhir-akhir ini banyak orang bilang bahwa bumi pasti masuk MSCI. Apa sih MSCI? Adalah Morgan Stanley Capital International, indeks global, yang insya Allah announcementnya kira-kira pada bulan Februari. Tapi jujur, sebagai seorang trader, saya harus menyampaikan bahwa nggak ada satupun yang bisa menjamin itu, bahwa bumi pasti masuk MSCI. Bukan karena bumi tidak baik, bukan karena bumi jelek, tetapi memang ketika belum diresmikannya secara pasti atau diumumkannya announcement secara pasti pada bulan Februari, tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan bahwa MSCI bumi itu bisa masuk ke indeks MSCI. Bahwa bumi market cap-nya cukup besar, free float-nya besar, volumenya luar biasa, tetapi itu tidak cukup ya sebagai syarat masuk untuk bisa lolos di MSCI. Karena apa? Karena MSCI bukan cuma soal angka, dan memang sejarahnya banyak saham yang kelihatannya siap tapi di detik-detik terakhir gagal atau lolos. Oleh karenanya di video kali ini saya tidak ingin bereforia dulu ya, tetapi saya hanya ingin menunjukkan kira-kira apa saja yang memungkinkan bumi itu masih bisa lolos dalam MSCI, walaupun itu bukan jaminan dan tidak ada yang menjamin. Dan sekaligus kira-kira risiko apa yang sering diabaikan oleh trader sebelum adanya announcements pada bulan Februari tersebut. Oleh karenanya, kalau misalnya Anda sekalian saat ini sedang memegang bumi, maksud saya sedang memegang saham bumi, atau barangkali Anda sekalian baru saja masuk ke saham bumi, oleh karenanya barangkali video ini wajib kita tonton bareng-bareng sampai habis. Namun sebelum itu saya ingin coba melihat saat penutupan dari saham bumi itu sendiri pada sesi perdagangan hari ini, hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 ya. Bumi itu dilihat secara fakta ditutup hari ini pada harga 386 yang kebetulan pada posisi over, sedangkan posisi bayarnya itu pada harga 384. Kemudian saya sedikit mau kembali tadi apa yang saya singgung tentang market cap ya. Memang banyak persyaratan yang harus dipenuhi, ada beberapa lebih dari 5, bahkan ada yang menyampaikan 6, 7, 8 persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah emiten atau saham lolos dalam MSCI ya. Namun kalau boleh saya ringkas, paling tidak ada 3 domain penting yang harus lolos, yang harus memenuhi, yaitu yang pertama adalah market cap atau kapitalisasi pasar. Nah, saat ini, saat penutupan perdagangan hari ini, market cap dari bumi itu tercatat 143,3 triliun. Besar ini, besar, tidak main-main ya, cukup besar bagi sebuah saham ya. Yang kedua, current share outstandingnya itu 379
miliar, ya, 371 miliar, ya. Kemudian free float ini 32,53. Jadi 3 hal yang secara dominan menjadi persyaratan. Pertama adalah market cap sebuah emiten yang mau masuk MSCI itu harus gede. Yang kedua, free float-nya harus cukup besar, ya. Yang berikutnya lagi ada 3, bahwa ada jaminan, ya, bahwa untuk investor asing atau passive fund yang nanti akan masuk ke saham tersebut ketika sudah lolos MSCI itu harus cukup besar, sehingga ada jaminan bagi big fund tersebut untuk bisa masuk dan bisa keluar. Jangan bisa masuk nggak bisa keluar, nah, itu risiko. Oleh karenanya yang namanya free float, likuiditas dan volatilitas itu menjadi sangat penting bagi persyaratan untuk masuk dalam MSCI, ya. Kemudian free float-nya berapa? 32%, cukup besar, ya. Likuiditasnya cukup besar. Nanti kita lihat likuiditasnya, dan saya pikir semua yang mencermati, karena ini termasuk saham sejuta umat, pasti paham kisaran volatilitas maupun likuiditas dari setiap hari transaksi saham bumi. Baik, kita masuk ke data lebih dalam dari saham bumi ini, ya, khususnya pada perdagangan hari ini, ya. Kita lihat pada perdagangan hari ini, kalau kita lihat di data yang saya sajikan di depan ini, maka nampak bahwa hampir selama 10 hari perdagangan, mulai dari tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 21 Januari ini, terjadi penjualan yang cukup masif dari investor asing. Ini terlihat dari foreign flow sell atau net sell dari pihak asing, merah semua, ya. Yang sebelumnya tanggal 8 ada hijau sedikit, tapi 3 hari ke belakang juga merah, ya. Jadi lebih banyak didominasi merah, ya, terlebih setelah bumi mencapai angka tertingginya yaitu di 484 dan KTK itu ditutup di 462. Setelah itu turun terus, ya, turun, ya, dan puncaknya terjadi pada perdagangan hari ini, ya, ditutup di harga 386. Nah, apakah ini suatu pertanda yang baik atau tidak baik? Mari kita cermati lebih lanjut, ya. Average price hari ini memang sedikit lebih tinggi dari harga penutupan. Average price-nya 394,28, sementara harga penutupannya 386. Jadi masih harapan untuk dalam waktu dekat naik atau pullback, tapi jangan terburu-buru dulu, ya. Kemudian tadi saya singgung persyaratan dari likuiditas dan volatilitas dari bumi. Tidak diragukan lagi, bumi ini hampir setiap hari perdagangan selalu menepati ranking teratas dari sudut likuiditasnya. Bahkan hari ini itu mencapai nilai transaksi 3,2 triliun. Bahkan beberapa hari yang lalu sempat menyentuh hampir 5 triliun.
Ya, jadi memang tidak diragukan lagi tingkat likuiditas daripada saham bumi ini. Volatilitas MUN juga seperti itu, yang bisa terrepresentasikan dari frekuensi terjadinya perdagangan dari setiap sesi hari perdagangan. Hari ini volumenya mencapai 83,6 juta lot, luar biasa. Dan memang kalau kita lihat tiap harinya, jutaan lot baik ada di sisi buyer maupun seller selalu tercermin dan selalu ada untuk saham bumi ini. Jadi memang luar biasa. Artinya apa? Memang tidak diragukan dari sisi likuiditas maupun volatilitasnya. Itu yang pertama, yang tadi menjadi persyaratan oleh MSCI. Nah, kemudian kita spesifik mencermati dari sesi perdagangan hari ini. Di trade booknya bagaimana? Apakah nilai tertinggi perdagangan atau nilai transaksi perdagangan hari ini itu memang ada di harga level bawah? Nilai tertinggi, value tertinggi hari ini itu sepertinya ada di harga 641 miliar, ya, 641,4 miliar. Itu ada di harga 398. 398. Jadi sepertinya ini melebar ke atas, ya. Jadi nampak di awal-awal sampai menjelang penutupan, ya, itu nanti kita cek bagaimana pola daripada selling atau penjualan yang dilakukan oleh pihak broker atau sekuritas, ya, selama sesi perdagangan. Kita sekarang kembali sedikit ke berikut. Nah, kita lihat di sini nampak, ya. Nah, kita lihat di order booknya, ya, di order book, ya. Ini nah, ya, di bumi. Nah, ini kita lihat memang di sini nampak sekali mulai dari pagi awal perdagangan sampai dengan penutupan itu didominasi oleh penjualan, ya, didominasi oleh penjualan. Kalau kita lihat prosentase rasio antara pembelian dan penjualan itu memang sangat jomplang sekali, ya. 32% itu pembelian, yang 68% itu penjualan. Jadi memang luar biasa, ini masif sekali ini penjualannya, terutama oleh pihak asing, ya, tadi nampak, ya. Jadi ini secara total dalam satu hari transaksi itu pembeliannya hanya dilakukan sebanyak 32%, ya. Sementara 68% sendiri itu mendominasi selling, ya. Makanya net sell tadi, ya, net sell. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, dari broker summary ini nampak bahwa hampir semuanya memang, ya, jualan gitu, ya. Ini XL, ini beli, ini XL, ya. Jadi dia nampung ini, ya, nampung ini. Kemudian CC ini lebih banyak jual, ya, Mandiri Sekuritas, ini pihak asing nih, Mandiri Sekuritas. Kemudian JP ini domestik, ya, YP, ya, dia nampung juga ini. Hari ini dia jualan tapi tidak seberapa, ya, jualan hanya 4,7 juta lot, sementara 6,2 sendiri dia beli, ya. Kemudian PD ini juga signifikan, ini 4,4 beli, ya, sementara jualannya 7,3, jadi lebih banyak jualnya daripada belinya, ya. Sehingga secara keseluruhan memang baik lokal maupun asing itu lebih banyak net jualnya, lebih banyak jualannya itu. Nah, terus kemudian kembali lagi kita lihat secara grafik dari bumi ini kira-kira seperti apa, ya, polanya. Nah, ini adalah pola yang tergambarkan dari chart pattern selama satu hari perdagangan.
dari bumi. Ya, kalau kita lihat di sini, memang sejak tanggal 6 ya Januari 2026, sejak dicapainya harga tertinggi 484, ini menurun terus ya, menurun terus. Ini pernah saya sampaikan di video sebelumnya ya, yang membahas masalah bumi juga. Nah, sekarang saya tertarik membahas ini karena terkait dengan MSCI yang digadang-gadang announcement-nya itu pada bulan Februari bulan depan ya. Nah, ini memang sepintas kelihatannya masih koreksi sehat, relaksasi sehat. Kenapa saya katakan relaksasi sehat? Karena posisinya terakhir hari ini itu masih sedikit di atas dari posisi low dari sebelumnya. Jadi ini nyaris ini. Harapan kita tentunya jangan sampai besok atau lusa itu ini akan terus bablas ke bawah ya, tidak pullback, dan ujung-ujungnya itu breakout di resisten 370-an, atau paling tidak areanya itu 370 sampai 300. Sebentar, ini saya besarkan dikit ya supaya agak cetok ya. Nah, ini agak cetok. Nah, jadi nampaknya posisi hari ini tadi itu ketika breakout di rasio 76,4% Fibonacci, dia itu balik tetapi tidak sempat melewati resisten, atau semula dia sebagai support tidak sempat melewati 76,4, tetapi posisinya masih di bawah ini. Nah, ini kekhawatiran kita kalau ya besok ini terus. Nah, ini makanya kita sebagai trader ya harus wait and see gitu ya, harus wait and see. Nah, kalau toh dia terus, harapan kita dia itu akan berhenti di ini, di sekitar harga 359 360. Jadi mungkin bermain-main di 370 360 kira-kira itu kalau besok itu terus ya, karena memang nampak di sini itu indikasinya seperti itu. Ini bukan suatu kepastian, ini adalah hipotesa dan potensi berdasarkan pada data-data yang memang menjadi fakta dari perdagangan hari ini ya. Nah, yang benar itu bagaimana? Yang benar adalah ya pasar itu sendiri, besok pagi kita mati, itu yang paling benar. Tapi sebagai seorang trader, paling tidak ketika kita belum melakukan eksekusi, kita sudah berpikir dulu, nggak gerusa-gerusu gitu, daripada nanti keliru malah babak bundas bunyi. Nah, itu ini saya tidak menakut-nakuti, tapi kadang-kadang bagi seorang trader yang belum masuk dan belum memiliki saham bumi, itu kadang-kadang dengan turunnya saham bumi ini itu kadang-kadang menjadi berkah karena ada keyakinan besok pasti naik sehingga serok bawah. Tapi bagi yang sudah memiliki, ya prosoku kemut-kemut nek wong Surabaya ngomong ya toh, bablas mengisor sapa sing nulungi, gitulah kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah gambar nyata atau chart pattern nyata dan candle pattern yang nampak dari perdagangan hari ini ya, ini. Nah, terus kemudian kalau begitu kira-kira bagaimana kalau kita kaitkan dengan MSCI ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan MSCI, saya terus selalu kami sosolan kalau ngomong MSCI kalau ya latirat Jawa gitu. Jadi kalau boleh saya setengah simpulkan, memang bumi ini punya peluang besar ya untuk lolos di MSCI. Tetapi sekali lagi kalau ono jaminan nih, sopo sing ngarep jamin? Iya toh. Nah, oleh karenanya bagi trader yang pengen selamat ya harus siap dengan segala risiko dan skenario-nya. Ya kan? Nek bumi itu nanti lolos bulan Februari di MSCI ya opo, kalau tidak
itu pun kita juga tidak panik. Karena apa? Dari mulai sekarang, bahkan mungkin beberapa hari yang lalu, kita sudah selalu mencermati ya, dan melihat secara saksama atas gerakan hari demi hari dari saham bumi ini ya. Memang kalau kita lihat ya, ini masih higher high dan higher low ya, tetapi rodok matirno hari ini kok rodok cedak-cedak karo higher low yang ini, yang 361 370 ini. Ojo-ojo breakout mudun, wah soro gitu. Jangan sampai. Jadi ini kelihatannya dibandingkan dengan relaksasi atau koreksi yang dilakukan oleh bumi sebelumnya, ini kelihatannya agak lebih panjang ini ya, lebih panjang. Jadi kalau saya lihat saja ini ya, itu ini sudah high, sudah lower high dan lower low ini. Kalau kita cermati dari sejak tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 21 ini sudah lower high dan lower low. Ini akan nampak sekali kalau itu kita zoom in di time frame yang lebih kecil atau intraday ya. Jadi ini lebih panjang dibandingkan dengan relaksasi sebelumnya. Yang ini cuma berapa hari ini, 1, 2, 3, 4, sebelumnya lagi 1, 2, 3, 4 ya, rata-rata 4 hari. Kalau ini sih nampak ini konsolidasi atau ini akomodasi ya, akomodit. Tapi kalau ini nggak akomodit ini, kalau ini bearish, kalau ini ya toh. Nah, ini menuju ke garis atau support yang menentukan bearish berikutnya atau tidak, itu cukup matirno. Makanya kita harus siap-siap, wait and see ya. Bagi seorang trader itu harus sabar menunggu ya toh? Bukan buru-buru mengejar harga ya kan. Sebagai seorang trader lebih memikirkan risiko daripada profitnya dulu. Nah, itu trader yang benar itu. Tapi nek mikir profitnya DC, biasanya ya begitu mudun karena pasar nggak bisa diprediksi, ke dandapan. Kira-kira begitu. Kira-kira itu. Tapi semua ini terpulang kepada kalian semua, termasuk saya. Kira-kira melihat chart pattern yang seperti ini kayak apa, dan kira-kira sampai dengan Februari seperti apa. Tapi yang jelas sekali lagi, bumi memang punya peluang. Paling tidak kalau dilihat dari 3 persyaratan yang sudah saya tadi sebutkan. Yang pertama, capital marketnya gede, ya toh, punya peluang. Free floatnya gede, di atas 15%, punya peluang, ya kan. Likuiditasnya besar banget, ya toh, volumenya, itu juga merupakan peluang. Nah, yang lain-lain kita tidak tahu, ya kan. Yang lain-lain kita tidak tahu. Karena apa? Karena memang lolos dan tidaknya masuk di MSCI itu merupakan hak prerogatif dari MSCI itu sendiri. Karena apa? Karena begitu masuk MSCI itu artinya sudah masuk ke indeks global, ya toh, yang siap menampung investor yang lebih bersifat passive fund, tidak hanya sekedar puluhan miliar atau triliunan, tapi sudah puluhan triliun. Nah, itu. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Yang jelas tidak ada satupun yang menjamin bumi ini akan masuk MSCI. Kalau bicara masalah peluang memang cukup besar ya, dan kita terpulang kepada kita sebagai trader ya. Itu yang menjadi kesimpulan saya, itu yang bisa menjadi analisa saya. Sekali lagi, ini bukan ajakan menjual atau membeli, tetapi hanya mengajak memahami bersama atas fenomena atau fakta data yang kita miliki sampai dengan transaksi hari ini. Bila mana bermanfaat, silahkan di like, di komen. Namun kalau mungkin kurang pas, silahkan berpendapat yang lain. Dengan senang hati saya akan nampung, dan insya Allah akan saya respon balik. Bila mana juga bermanfaat bagi yang lain, silahkan di share. Terima kasih atas perhatiannya, nyimaknya. Sampai ketemu di konten yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.